Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Tentunya diharapkan baik ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang nilai optimum pada soal cerita. Ini adalah kelanjutan dari materi yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang soal konseptual. Maksudnya apa? Jadi kemarin itu kita mencari nilai optimum, namun sudah diketahui fungsi objektif dan kendalanya. Kalau ini soalnya berupa soal cerita, jadi kalimat panjang. Nah, di situ nanti kita akan menentukan sendiri fungsi objektifnya dan kendalanya. Nah, karena ini adalah kelanjutan dari materi-materi yang kemarin, maka diharapkan kalian semua itu sudah paham ya. Tentunya fungsi kendala, menentukan fungsi objektif juga. Nah, maka mari kita mulai saja soal pertama. Ya, jadi seperti ini gambaran soal cerita pada nilai optimum ya. Jadi misal untuk soal yang pertama, sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Nah, kita garis bawahi saja ya biar mudah mendeteksinya. Jadi yang pertama kita ada informasi roti basah, kita garis bawahi. Kemudian ada informasi 2 kg tepung dan 2 kg gula. Tepung, gula. Ya. Kemudian sedangkan sebuah adonan roti kering dibuat menggunakan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Kita tulis lagi. Garis bawahi roti kering menggunakan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Kemudian ibu memiliki persediaan tepung. Nah, ini di sini ada kata-kata persediaan. Nah, persediaan tepungnya berapa? Sebanyak 6 kg. Dan gulanya itu sebanyak 10 kg. Ini tepung gimana ya? Ini aja. Nah, ini ya. Kemudian, setiap satu adonan kue basah dapat memberikan untung 75.000 dan adonan kue kering itu dapat untung 60.000. Nah, yang ditanyakan berapa keuntungan maksimal yang mungkin didapatkan ibu. Yang pertama, kita diketahui ya roti basah dan roti kering. Nah, kita misalkan X, Y. X itu banyaknya roti basah. Kemudian yang Y banyaknya roti kering. Nah, kemudian kita menggunakan tabel bantuan saja ya untuk dapat melihat dengan jelas apa saja informasi yang didapatkan. Jadi ada X itu untuk roti basah, ada Y dan persediaan. Kemudian ini tadi informasinya apa saja, tepung dan gula. Kita tulis tepung di sini. Ini gula. Nah, di sini saya sudah membuat tabel. Tinggal kita isi kotak yang kosong ini. Jadi, yang pertama kita punya roti basah ya. Roti basah kita misalkan X. Untuk roti kering kita misalkan Y. Nah, yang basah itu membutuhkan apa saja? 2 kg tepung. Jadi, ini tepung berarti membutuhkan 2. Kemudian membutuhkan 2 kg gula. Jadi ini gula di sini 2. Selanjutnya adonan roti kering menggunakan 1 tepung dan 2 gula. 1 tepung dan 2 kg gula. Nah, kemudian di tabel persediaan ini saya tulis 6 kg dan 10 kg. Ini dari mana, Bu? Nah, ini dari kalimat ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 10 kg. Jadi, tulis saja karena persediaan berarti tepung berapa? 6 kg
dan gula itu 10 kg. Nanti kita juga bisa menemui berbagai macam jenis soal. Kalau ini kita termasuk soal yang mudah karena satuannya sama, kemudian semua informasi itu ada. Nah, ini di soal yang lain, di persediaan itu ada tulisan kilogram. Namun nanti di bagian informasi yang sebelah sini bisa saja nanti bukan 2 kg, bisa saja nanti 2 gram, 2 gram, ini 1 gram, ini 2 gram. Jadi nanti kita harus menyesuaikan dengan satuan dari persediaan. Berarti semisal ya, ini 2 gram misal, sedangkan persediaannya 6 kg. Jadi ini nanti di bagian sini, di roti basah dan tepung ini, karena 2 gram, kita jadikan kilogram, berarti berapa? 0,002 kilogram. Ini nanti juga 0,001 kilogram. Kita sudah menentukan tabel informasinya ya. Ini kita dapat kendala 1, ini kendala 2. Jadi bisa ditulis 2x, tepungnya 2x, kemudian yang tepung untuk roti keringnya Y karena 1 ya. Nah, ini tandanya kurang dari 6. Kemudian gulanya 2x plus 2y berapa? Kurang dari 10. Kemudian mengapa kok tandanya kurang dari sama dengan dari persediaannya? Ini kenapa kurang dari sama dengan 6, Bu? Nah, 6 itu kan persediaan. Persediaan itu pasti jumlahnya total, maksimum gitu. Ibarat saya membeli pensil dan buku di warung, sedangkan uang yang saya bawa itu cuma 10.000. Nah, apa mungkin saya nanti beli pensil dan buku yang harganya lebih dari 10.000? Kan tidak mungkin. Jadinya ya maksimal 10.000 itu saya gunakan untuk membeli pensil dan buku, sehingga sama saja. Karena persediaannya cuma 6, berarti 6 itu pasti maksimal dari tepung dan roti kering yang ada. Kemudian ada kendala lagi, yaitu X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Kalau ini itu otomatis ya, otomatis karena ini tuh menandakan bahwa X itu ada atau roti basah itu diproduksi, dan Y itu ada juga, Y itu juga diproduksi. Kita di sini sudah mengetahui kendalanya keempat ini ya. Kemudian masih ada satu yang perlu dicari, yaitu fungsi objektifnya. Jadi fungsi tujuannya apa? Kita lihat di soal. Jadi di situ ada kalimat setiap satu adonan kue basah dapat memberikan untung. Untungnya 75.000 untuk kue basah dan 60.000 untuk kue kering. Jadi berapa keuntungannya? Nah, karena di sini informasinya udah ada kata-kata untung, yang ditanyakan itu keuntungan, berarti langsung saja kita tulis. Karena kue basah tadi apa? Kue basah X ya, kita tulis aja ya. Langsung Fx, Y 75.000 kue basah apa? X. Dan untuk kue kering itu 60.000. Nah, 60.000 Y. Ya, ini saya sudah menulis ulang fungsi kendala dan fungsi objektifnya. Selanjutnya kita akan mencari darah penyelesaiannya. Nah, untuk mencari nilai optimum ini nanti, kalian bisa menggunakan dua metode yang sudah kita pelajari kemarin. Bisa menggunakan uji titik pojok atau yang garis selidik. Namun, kebanyakan soal itu diselesaikan dengan cara uji titik pojok. Jadi langkah pertama seperti kemarin, ya, ini saya sudah menggambar grafiknya ya. Kemudian kita cari darah penyelesaiannya di mana. Karena ini tandanya apa di soalnya? Kurang dari semua ya, kurang dari semua, maka dia mendekati titik pusat 0,0. Berarti ini adalah daerah penyelesaiannya. DP. Kemudian kita tahu bahwa titik pojoknya di mana saja. Di sini, di sini, di sini, dan di titik pusat 0,0. Sehingga kita bisa menuliskan
ini adalah titik pusat O 0,0, kemudian ini A, ini B, dan ini C. Nah, kita tahu ya, untuk titik pusat 0,0 ada yang titik A nya itu berapa? 3,0, yang B belum diketahui, dan yang C adalah 0,5. Di sini ya, pas di sini berarti 0,5. Kemudian kita cari yang B. Titik B itu perpotongan. Tiga, 1, 5. Jadi maksimumnya ini, minimumnya ini. Ya ditanyakan maksimumnya berarti 315.000 ketika memproduksi roti basah sejumlah 1 dan roti kering jumlah 4. Begitu.